Halo guys, jadi perkenalkan nama aku Afianisa Fitri. Hari ini kita akan chit-chat sedikit dengan Mbak yang ada di sampingku. Boleh mungkin diperkenalkan dulu Mbak, namanya siapa dan perwakilannya dari mana? Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Astrid. Saya perwakilan dari Center for Bioethics and Medical Humanities di bawah FKKMK UGM, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan di UGM. Dan Center for Bioethics ini merupakan UNESCO Chair on Bioethics di UGM juga. Begitu. Gitu Kak. Mungkin dari kegiatan yang sedang Mbak jalani saat ini itu apakah ada program kah, dan mungkin programnya bisa disebutin apa Kak? Oh ya, mungkin bisa saya mulai dari kegiatan UNESCO Chair-nya ini ya, karena kami diundang di acara AAS ini sebagai perwakilan dari UNESCO Chair gitu, salah satu UNESCO Chair di UGM begitu. Nah, kalau UNESCO Chair in Bioethics ini lebih kita sudah bergabung sebagai UNESCO Chair sejak kira-kira tahun 2020 kalau tidak salah. Dan kenapa kita bergabung? Karena ingin mempercepat perkembangan bioethics di Indonesia, karena belum terlalu banyak didengar, belum terlalu banyak diterapkan juga, sehingga harapannya bisa lebih berkembang lagi dengan UNESCO Chair ini begitu. Nah, kalau yang terakhir kegiatannya adalah kita kemarin sebagai host untuk konsultasi tentang ethics in neuroteknologi. Jadi kita menjadi host untuk ada konsultasi neuroteknologi begitu se-Asia Pacific region begitu. Terakhir yang itu. Berarti untuk programnya sendiri itu lumayan cukup luas ya Mbak? Maksudnya kayak cakupannya gitu? Iya, cakupannya tidak hanya di Indonesia aja, tapi meluas juga di regio Asia Pasifik sih, sampai Asia Pasifik begitu. Tujuan dari adanya kegiatan atau program ini tuh apa sih Kak? Kalau secara umum dari bioethics-nya, Center for Bioethics, pertama mengintegrasi pendidikan bioetika dulu, multidisipliner bioetika itu di banyak multidisipliner itu tadi, maksudnya masuk ke pendidikan kita, higher education begitu. Jadi karena ada purpose itu, kemudian kita ada magister bioetika di bawah sekolah pascasarjana, karena itu multidisipliner ya. Jadi kita bisa menerima, tidak terbatas hanya dari kedokteran atau tenaga kesehatan, karena selama ini seringkali kita lebih ke bioetika kedokteran. Nah, tapi harapannya ini meluas begitu. Jadi tidak hanya di medical science saja, tapi juga bisa diikuti oleh dari background filsafat, biologi, bahkan ada mahasiswa dari S1-nya biologi masuk, kemudian filsafat juga, kemudian kita juga bisa fokus ke environmental ethics begitu. Jadi bahasa bioetika sebenarnya luas begitu. Berarti memang tujuannya sendiri ini untuk mengembangkan lagi ya Mbak? Nggak hanya untuk di mungkin FK aja, tapi kayak di bidang-bidang lain juga ya? Iya, memang harapannya seperti itu, meluas. Nah, karena belum begitu banyak yang mendalami ya, jadi dengan sebagai UNESCO Chair ini harapannya bisa dikenal lebih banyak orang lagi dan tidak terbatas hanya beberapa profesi saja begitu. Dan untuk kedepannya kita untuk menggaungkan lagi ya ceritanya, kita juga akan mengadakan international conference. Jadi judul International Bioethics and Humanities Conference. Temanya Bioethics to Preserve Humanity, Navigating Through Environmental Crisis and Rapid Technology Advancement. Nah, itu tidak hanya khusus di kedokteran dan environment saja, tapi kita banyak subteamsnya. Maksudnya temanya tuh luas juga. Jadi nggak hanya medical, kita juga ngomongin AI, terus digital transformation. Jadi kita akan mengulik etika di bidang tersebut begitu. Kemudian global environmental, terus social cultural, religion, politics, law gitu juga
akan kita tampilkan juga di conference mendatang. Nah, conference-nya itu akan diadakan bulan November. Bulan November ini. Awal November. Kalau tempatnya di mana mungkin, Kak? Di Hotel Alana. Di Jogja berarti ya, Kak? Di Jogja. Jadi sebagai hostnya itu kami Center for Bioethics and Medical Humanities FKKMK UGM sebagai hostnya, dengan co-hostnya yaitu UNESCO Chair begitu. Dan kita mengcover banyak tema, banyak studi begitu. Gitu. Mungkin kalau di sini ada sekitar 9 studi ya, Mbak? Iya, betul. Okay. Ya, jadi tidak terbatas ya. Jadi semua, kalau saya membagi-bagikan ini ya, flyer ini ke para peserta dari AAS ini tuh banyak background ya, kebanyakan culture, theater, ilmu budaya dan sebagainya. Nah, itu kita encourage mereka untuk bergabung ke conference kami di November nanti, karena ya kita juga mengcover mereka cultural, social cultural gitu, dan ya banyak juga sih yang tertarik, oh ya kita akan datang gitu. Jadi harapannya studi-studi mereka, penelitian-penelitian mereka, walaupun tidak hanya bioethics medical saja, tapi juga ikut bergabung untuk memperluas koneksi juga gitu. Untuk partisipannya itu nanti siapa aja ya, Kak? Apakah mungkin boleh umum atau ada ketentuannya segala macam? Ya, partisipan umum boleh. Kita biasanya menghadirkan para profesor-profesor untuk kedepannya itu profesor of ethics, kebanyakan profesor of ethics dari beberapa university gitu. Kita bekerja sama dengan National University of Singapore. Kita juga bekerja sama dengan Southeast Asian Bioethics Network, jadi se-Asia Tenggara. Kemudian juga ada dari Amsterdam, Free University juga kita datangkan gitu, dan masih banyak lagi karena baru saja juga kita ketemu Professor of Ethics juga di sini. Jadi info lebih lanjut bisa kita tampilkan juga di website kita. Kan ini project yang akan mendatang ya, Kak? Apakah sebelumnya udah ada project sebelum ini atau apakah ini baru pertama kali? Kalau untuk conference kita pernah terakhir mengadakan tahun 2018 gitu. Jadi sudah cukup lama ya. Tapi kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang belum lama kita lakukan, yang rutin kita lakukan tuh ya paling penelitian gitu, penelitian tentang ethics gitu, bioethics, environmental ethics, medical ethics begitu rata-rata. Kemudian pengabdian masyarakat juga gitu. Pengabdian masyarakatnya kita untuk yang beberapa bulan terakhir kita lebih ke karena etika ya, karena etika. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan asertivitas masyarakat begitu. Nah, kita bekerja bukan bekerja ya, ininya di Kelurahan Kericak Jogja. Jadi kita tempat penelitiannya kah? Pengabdian masyarakatnya. Pengabdian masyarakatnya di Kelurahan Kericak Jogja. Terus kita ingin meningkatkan literasi kesehatannya, terus meningkatkan asertivitas para masyarakatnya, kadar kesehatannya di layanan kesehatan gitu. Terus kita juga yang terakhir, jadi mungkin yang baru-baru aja ya Mbak ya, yang terakhir juga kita membuat dongeng etika, dongeng etika, karena dongeng kan lebih ke untuk anak-anak, terus anak TK, SD begitu ya. Jadi untuk menguatkan etika anak-anak sejak dini gitu. Itu yang terakhir itu. Kalau penelitian ya sangat luas ya. Kalau penelitian yang terakhir lebih ke medical humanities sih sebenarnya, medical science. Jadi di Rumah Sakit Sarjito, kemudian kita kan juga partner dengan RSA UGM begitu. Seringkali di situ gitu. Tapi tidak terbatas hanya di situ. Gitu. Masih banyak lain gitu. Oke. Mungkin balik lagi ke conference tadi Kak. Kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut nih Kak, mungkin bisa dijelasin nanti benefit dan fasilitas yang didapetinnya tuh ada apa aja sih Kak? Ya, untuk teman-teman yang mau ikut bisa langsung ke website IBHC
2024.id. Nah, di situ nanti akan para peserta bisa submit abstraknya, ikut ke dalam poster presentation atau oral presentation, kemudian akan mendapatkan sertifikat juga pastinya, kemudian seminar kit, souvenir, coffee break lunch ya, seperti biasa karena di hotel gitu ya. Terus banyak keuntungan lainnya seperti banyak networking karena akan banyak sekali peserta dari ethics dari profesor ethics di luar negeri begitu, dari universitas-universitas yang telah bekerja sama dengan kita begitu. Dan bagi yang mengsubmit abstraknya di kami memiliki potensi untuk publish di jurnal internasional. Oke, banyak banget ya Kak ternyata untuk benefitnya itu sendiri. Oke, guys, mungkin itu aja terkait bioethics dan conference mendatang yang udah dijelaskan oleh Mbak Astrid tadi. Mungkin see you di next podcast lainnya. Bye.